Hari ini kita akan membuat dunia tersenyum. Hari ini kita akan membuat emoticon berada di tengah kota. Ini sebenarnya caranya itu gampang. Caranya itu menyatukan antara background dengan objek. Itu ada di video yang pertama dan yang kedua yang kemarin. Mungkin bisa dilihat lagi gitu ya. Langsung aja kita buka Adobe Photoshop-nya dan kita masukin si background-nya itu. Oh ya, ini untuk ukurannya itu 1350 kali 1080 itu ukuran maksimal landscape untuk di Instagram biar bisa diposting si karyanya itu ya. Oke, ini kita pasin dulu. Di sini kita akan membuat nuansanya itu dingin. Kita klik ini, kita ke color balance. Color balance ini cyannya kita kurangi jadi -6, magentanya kita kurangi juga jadi -6, yellownya kita tambah jadi +4. Jadi di sini nuansanya itu terasa lebih dingin. Jadi ini after, ini before. Oke, langsung kita tambah lagi, masuk ke menu curve. Kita tambahin di sini biar lebih terang dikit, nggak apa-apa. Nah, ini after, ini before. Oke, meskipun sedikit tapi oke lah. Kemudian kita merge layer, caranya shift klik di sini gitu ya. Caranya klik kanan situ, merge layer. Langsung aja klik kanan lagi di sini, convert to smart object. Langsung kita masukin si emoticon ininya. Oke, buat yang belum tahu caranya gimana untuk menyatukan antar objek dengan backgroundnya, bisa lihat di video kedua yang kemarin udah di share. Udah pakai gradient map gitu ya, jangan lupa. Mungkin buat yang udah rada lupa, kita bisa double klik di sini di backgroundnya, kemudian kita bisa kontrol alternatif shift S. Oke, yang belum tahu bisa nonton video kedua caranya. Langsung aja kita ke gradient map. Gradient mapnya itu di atas yang emoticon ini ya. Klik kanan di gradient map, klik clipping mask. Nah, di sini langsung kita centang yang diter, klik yang ini 50 ukuran ininya ya. Nah, ini yang putih itu. Yang putih itu warnanya di sini karena ini warna highlight gitu ya. Warna highlight di sini ini adalah 91, brightness-nya 91. Masukin input di sini 91. Warna midtone-nya yang ini 50, bukan 50, 67. Masukin 67 dan ini terakhir warna bayangannya. Di sini itu ada 16. Oke, kita masukin di sini 16. Oke, langsung kita soft light. Opacity-nya kita atur sampai semenarik mungkin aja. Di sini kita balik ke smile ini, icon senyum ini. Kita balik ke icon senyum ini. Kita resize dulu. Nah, setelah resize di sini kan masih ada nih bagian-bagian garis hitam. Meskipun ini formatnya PNG, kita harus tetap masking untuk merapihkan bagian-bagian yang hitamnya ini. Caranya itu klik di layer, matting, remove black. Nah, ini hitamnya hilang jadi bagian yang warna kuning, tapi tetap ini juga belum rapih gitu ya. Dan seperti biasa kita akan melakukan masking dan videonya akan dicepetin biar nggak bosen gitu ya. Pilih yang hard round. Oke, kita lanjut lagi videonya dan kita udah melakukan masking ya untuk merapihin bagian-bagian yang pinggirnya itu. Sekarang kita tinggal memberikan shading atau kita beri bayangan pada icon smile-nya ini. Klik new layer, jangan lupa di clipping mask. Kita masuk ke ini brush-nya, masuk ke soft round, ukurannya kita sesuaikan. Nah, ini palet warnanya hitam ya. Berikan bayangan di sini. Kita tambah lagi bayangan yang udah ada karena cahayanya itu ada di belakang. Blending mode-nya kita ganti ke linear burn, opacity-nya kita kurangi sampai kelihatannya itu dia benar-benar bayangannya nyatu gitu dengan si objek dan background-nya. Ini teman-teman boleh ngikutin atau misalnya mau inisiatif sendiri juga nggak apa-apa. Di background-nya di atas ini ya, tulisannya crop 1 ya karena bekas merge tadi. Kita klik new layer, kita buat bayangan persis di bawah si icon smiley ini, icon smile gitu ya.
klik di sini aja di poles, karena di sini layernya itu di bawah icon smile. Jadi saat kita poles pun warnanya ya ada di belakang ini, di belakang objek yang kuning besar ini. Dan lupa blending mode ganti ke multiply, opacity-nya kita kurangi sampai dia menyatu. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal lanjut buat bayangan si kuning besar ini. Caranya kita Ctrl J di sini. Nah, di sini kita bakal ada duplikat gitu ya. Ctrl J itu untuk menduplikat. Kita ambil yang bawahnya. Kita ambil yang bawah sini. Mungkin ini nggak akan kelihatan. Kita taruh di atas dulu. Nah, ini kita ada dua. Kita punya dua objek senyum ya. Yang ini kita pilih Ctrl U. Lightness-nya itu kita kurangi. Nah, jadi hitam seperti ini. Ini fungsinya nanti kita akan membuat bayangan dari si emoticonnya ini. Kemudian kita lanjut lagi, taruh di bawah layer yang senyum ini. Nah, pokoknya ini ada di layer sini. Kita pasin aja ukurannya sampai kira-kira nyaman untuk dilihat gitu ya. Klik kanan, pilih distort. Ini kalau misalnya menembus kena kaki orang yang dari sini itu nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa diedit, kaki orang itunya nggak akan kena gitu, nggak akan ketutupan. Oke, segini udah cukup. Segini bayangannya udah cukup. Kalau misalnya udah, kita tinggal oke. Di sini kita blending mode-nya ganti jadi multiply lagi. Opacity-nya kita turunin. Di sini akan membuat bayangan dari si smiley-nya ini, karena si lampunya itu ada di belakang icon ini gitu. Tapi di sini ada masalah nih. Masalahnya si kaki orang pejalan kaki ini itu kena si bayangannya. Caranya gampang. Kita masking, kita hapus si bayangannya. Pakai brush tool ya. Shortcut-nya Ctrl B. Kita hapus bagian sini, bagian yang terkena kakinya aja. Nah, ini udah cukup. Oke, sejauh ini udah kelihatan oke ya. Ini juga udah, ini udah. Berikutnya kita tinggal membuat si objeknya ini terlihat lebih glossy. Caranya itu gampang banget. Duplikasi yang ini, duplikasi layer curve atau layer backgroundnya kita pencet Ctrl J. Yang paling atas kita pindahin dulu ke paling atas ini layernya. Nah, ini jadinya menutupi layer yang ada di belakangnya, tapi nggak apa-apa. Klik kanan, rasterize layer, pilih ke filter, distort, polar coordinate. Nah, polar coordinate ini pilih yang rectangular to polar ya, jangan yang polar to rectangular. Kalau sudah, ini juga jangan lupa klik kanan, create clipping mask. Nah, clipping masknya ini dia jadi ada di dalam objek yang ini, dalam objek yang kepala smile itu, yang kuning itu. Jadi kepala orang ini itu harus ada di sini, dan si cewek ini kepalanya ada di sini, biar nggak terlihat aneh, biar lebih terlihat masuk akal gitu. Kalau ini tuh glossy dan memantulkan mereka. Kalau misalnya udah, klik blending mode-nya kita ganti jadi soft light. Nah, ini udah lumayan oke nih. Cuma sekarang masih ada yang kurang di bagian gigi dengan bagian matanya, itu masih belum di masking. Jadi masih belum hilang. Sekarang kita masking lagi untuk menghilangkan bagian-bagian giginya itu. Kita mencet brush, kita pakai soft round. Ini gampang caranya. Oke, udah. Tadi videonya sengaja dicepetin lagi biar nggak bosen. Dan sekarang ini udah masuk ke tahap final gitu ya. Ini tinggal dikurangi lagi. Opacity-nya disesuaikan aja. Klik di sini. Nah, buat grup, masukkan mereka ke dalam grup. Kemudian Ctrl J, kita copy grupnya, kemudian Ctrl E. Ctrl E itu untuk merubah ini menjadi format JPEG gitu ya, JPEG. Oke, langsung di format JPEG-nya ini kita pilih ke filter lens correction. Nah, di sini kita bisa pilih nih kameranya tipenya apa. Kita pilih yang Canon. Tapi teman-teman boleh milih selain Canon ya. Karena saya punya kamera Canon, jadi enaknya pakai itu. Filter lagi, pilih filter ke kamera raw filter. Caritinya kita bisa buat gambarnya itu lebih tajam seperti ini, tapi jangan terlalu tajam karena nggak enak dilihat maksudnya gitu ya. Kemudian vibrance-nya kita bisa naikin tingkat warnanya. Jadi untuk yang belas ini itu warnanya semakin tidak berwarna, semakin berkurang.
Kalau semakin sini warnanya jadi semakin terasa. Kemudian saturationnya juga kita naikin. Kalau dikurangi sama jadi hitam putih. Dinaikin warnanya jadi lebih pekat gitu ya, pekat banget. Tambah 11. Kemudian di sini blacknya kita kurangi, kita jadikan lebih bercahaya. Whitenessnya juga kita buat tambah. Shadownya kita bikin pekat tapi dikit aja. Highlightnya kita tambahin dan kontrasnya juga sedikit. Oke, kalau misalnya udah kita oke aja ini biar kelihatan lebih enak. Ini kita lihat history ya. Ini yang before itu seperti ini, after setelah di kamera filter itu seperti ini. Kita lanjut ke curve. Di sini kita akan bermain di pencerahannya. Kita bisa pilih pencerahannya enaknya itu di mana. Di RGB kalau gue pakainya ini. Kemudian yang red itu untuk warna merahnya. Oh jangan kayak gitu banget. Rednya kita kurangi dikit. Oke, jadi ini after, ini before. Oke, jadi ini udah selesai. Caranya cepat sekali kan? Sebenarnya Photoshop itu gampang. Cukup seperti ini juga udah bisa. Jadi ya, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, dan berikutnya kita akan membahas yang lebih rumit lagi. Oke, thank you, bye bye.